Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwa apa yang saat ini sudah kita dengar, bahkan kalau Anda melihat di online begitu ramai diperbincangkan, pernyataan dari seorang ekonom UI yang mengatakan pembagian bansos ini berdampak signifikan terhadap besaran suara dari Prabowo Gibran. Kita simak informasi berikut ini. Pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10%, maka akan ada peningkatan margin sebesar 6,2 sampai 9% margin antara pemenang dengan total seluruh kandidat. Jadi bukan yang pertama dengan yang kedua, tapi yang pertama dengan total kandidat. Nah, perlu diingat bahwa margin tersebut masih belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc. Jadi murni masih bansos yang rutin. Beberapa bansos ad hoc itu ada BLT El Nino, BLT bantuan pangan beras, BLT mitigasi risiko pangan, dan beberapa halnya. Ya memang tidak main-main bahwa keterangan ini merupakan keterangan dari seorang ahli ekonom UI pemirsa, dan secara saintifik ada data-data yang dianalisis. Tapi pertanyaannya apakah matching kalau kita melihat ini sebagai fakta-fakta hukum pemirsa. Ayo kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di sini Mas Habib Rohman yang mewakili 02. Selamat malam, assalamualaikum Mas Habib. Ya, waalaikumsalam. Kita juga akan tergabung dengan mewakili 01 Pak Zainuddin Paru. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca, Mas Habib. Oke. Sekarang saya ingin ke rekan saya, Yohanes Leonardo, yang siap mengabarkan dari gedung MK untuk melihat jalannya sidang di sana. Apakah masih berlangsung atau sudah selesai? Leo, silakan. Ya, selamat sore Caca dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami masih berada di gedung Mahkamah Konstitusi atau gedung MK di Jakarta Pusat, di mana memang untuk persidangan keempat dalam sengketa Pilpres 2024 yang menyengketakan begitu untuk berkas terregister atas nama paslon nomor 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ini memang telah rampung pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat tadi, di mana setelah persidangan yang berlangsung kurang lebih selama 7 hingga 8 jam tadi, memang diberikan keterangan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pemohon maupun juga saksi terkait. Untuk keterangan yang diberikan oleh para pemohon, dalam hal ini disampaikan oleh tim hukum nasional Timnas Amin, ini mereka mengaku senang dengan hasil putusan, dengan sejumlah bukti-bukti yang disebut ini diterangkan dan juga dapat diterima. Menurut Timnas Amin ini dapat diterima dalam persidangan, karena memang dari yang hal disampaikan oleh tim hukum nasional Timnas Amin, ini permohonan mereka terkait mengundang para menteri memang tidak diterima oleh MK, namun pada akhirnya MK justru meminta para menteri terkait, diantaranya ada Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian ada Erlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga turut diundang pada persidangan pada hari Jumat 5 April 2024 besok. Di mana kemudian juga Timnas atau tim hukum nasional juga mengatakan bahwa ada sejumlah temuan yang digarisbawahi dalam persidangan, seperti teknologi informasi yang tadi sempat dipermasalahkan juga oleh Hakim Konstitusi. Kemudian juga ada Bawaslu yang disebut-sebut diminta keterangannya, padahal sebelumnya dalam sejarah Pilpres tidak pernah diminta keterangan pasca hasil Pilpres. Serta poin ketiga yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto selaku perwakilan Timnas Hukum Nasional Amin ini juga mengatakan bahwa ini merupakan kejadian yang unik karena belum pernah terjadi pada pilpres sebelumnya. Dan kemudian juga terkait membahas mengenai siapa yang unggul ataupun juga siapa yang mengklaim merasa unggul dalam persidangan ini juga disampaikan oleh tim pembela Prabowo Gibran. Dalam hal ini disampaikan oleh Otto Hasibuan, salah satu bagian dari tim pembela Prabowo Gibran, menyampaikan bahwa sejatinya dari beberapa aspek ataupun juga beberapa poin yang disampaikan oleh Timnas Amin dalam sidang ini disebut-sebut oleh tim pembela Prabowo Gibran ini tidak masuk akal, begitu kurang lebih, karena memang ada sejumlah hal yang disebut oleh Otto sebagai sesuatu yang dinilai secara substansial itu nilai substansial atau tidak terbukti secara substansinya begitu. Kemudian juga terkait persidangan yang selesai pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat tadi memang membahas sejumlah hal dengan mengundang total 11 saksi fakta dan 7 ahli, di mana untuk total 18 pihak yang dihadirkan, ini memang 11 saksi fakta membahas mengenai beberapa aspek.
Di antaranya mengenai dugaan penggelembungan suara, kemudian juga dugaan pengerahan aparat yang disebut-sebut mengintimidasi, kemudian juga mengkritik terkait putusan KPU dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada momen sebelum Pilpres 2024. Kemudian juga terkait bansos yang diperpanjang hingga Juni 2024. Sementara itu dari para ahli ini membahas menggarisbawahi sejumlah sektor. Di antaranya berkaitan dengan kemenangan ataupun juga Pilpres 2024. Ini membahas mengenai bansos yang disebut-sebut dipolitisasi oleh para pejabat termasuk para menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Kemudian juga ada putusan KPU terkait pencalonan Gibran, serta sistem rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Serta yang terakhir pemirsa, beberapa hal juga dibantah oleh pihak kubu 02, begitu dalam hal ini adalah pihak saksi terkait, di mana saksi terkait ini membantah bahwa terkait bansos ini tidak ada salahnya mengenai pengiriman bansos, serta juga menggarisbawahi terkait pencalonan Gibran ini sah dan legal jika mengacu pada putusan nomor 90 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum penetapan calon presiden dan juga wakil presiden pada Pilpres 2024. Sementara demikian dapat kami kabarkan langsung dari gedung MK, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Leo dari gedung MK. Langsung saja saya tanyakan kepada Mas Habib. Mas Habib, kalau masyarakat yang tidak punya pengetahuan ilmu statistika yang baik, ilmu ekonomi yang cukup, ilmu hukum, apa yang disampaikan oleh saksi ahli hari ini bikin wow, berarti suara Pak Prabowo itu karena bansos atau bagaimana tanggapan dari 02? Ya, jadi garis besarnya ya, yang di garis bawah itu apakah terjadi tindakan yang melawan hukum atau tidak, ya. Karena kan memang narasi kami, narasi Prabowo Gibran adalah melanjutkan. Jadi apapun hal baik, apapun prestasi yang dilakukan oleh pemerintah, ya, yang akan kami lanjutkan tentu akan membawa dampak baik kepada kami. Oke. Nggak usah jauh-jauh, misalnya sepak bola saja, ya, timnas menang, ya, dianggap prestasi pemerintahan Pak Jokowi, maka elektabilitas kami juga melonjak. Nggak ada kaitannya secara hukum karena menangnya timnas ya terjadi tidak melawan hukum dan tidak ada kaitannya dengan kami secara hukum. Nah begitu juga prestasi pemerintahan Pak Jokowi yang sebenarnya ini prestasi bersama ya, sebagaimana bansos, ya kan? Bansos itu yang di bawah Kementerian Sosial, yang lebih luas lagi adalah Perlinsos, perlindungan sosial. Ya. Itu adalah hasil kesepakatan semua fraksi dengan eksekutif, ya, lalu diimplementasikan, diawasi. Tidak ada secuil pun pelanggaran hukum. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali ya pengadministrasian dalam pemberian bansos ini yang mensyaratkan penerimanya itu memilih Prabowo Gibran. Itu nggak ada. Nah, hal fenomena yang agak menyimpang justru saya lihat ya di legislatif. Adanya partai-partai tertentu yang ikut menyalurkan bansos ini, ya perlinsos ini, ya, lalu mengadministrasikan apabila ingin menjadi relawan pendukung partai tersebut, ya akan mendapatkan salah satu fasilitas perlinsos. Misalnya yang dalam perlinsos itu kan ada PIP, Program Indonesia Pintar, yaitu semacam beasiswa Mbak Caca, ya. Partai mana sih? Ada, ya, maka nanti dilihat ya. Partai politik yang menggunakan agar relawan pendukung partai tersebut atau pendukung caleg tersebut ya kan akan mendapatkan fasilitas beasiswa tersebut. Dan itu diadministrasikan, didaftar, diberikan kartu dan lain sebagainya. Hal mana tidak dilakukan oleh entitas paslon 2. Tidak ada, misalnya kami mendata Partai orang. paslon 2 juga tidak ada? Tidak ada. Ya, kami mendata misalnya orang yang akan memilih paslon 2 akan mendapatkan beasiswa yang bagian dari perlinsos tersebut. Nah, itu tidak ada. Nah, ini yang tidak terbukti dari apa yang disampaikan ahli tadi. Ahli tadi memang menyampaikan sesuatu yang sifatnya normatif. Padahal kalau kita bicara hukum, Mbak Caca, kita harus bicara yang menukik faktual. Faktual itu adalah relevansi, ya kan ya, secara hukum, kaitan sebab akibat. Kalau Anda mendapat bansos, maka Anda harus memilih paslon 2. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Karena itulah dari semua pernyataan yang disampaikan tidak secuil pun
ya, baik. menunjukkan faktualisasi tersebut. Oke. Ya. Ditahan dulu Mas Habib. Ini karena menarik sekali, saya langsung tanya kepada Pak Zainuddin Pari, ibaratnya lagi nunjuk, 1 jari ditunjuk, 4 jari kemudian ke kita. Di sini Mas Habib mengatakan nggak ada tuh Timnas 02 manfaatkan bansos untuk kepentingan suara. Justru ada partai-partai di luar dari koalisi 02 yang manfaatkannya. Bagaimana itu Pak Zainuddin Paru? Kalau kita bicara bansos memang nyata ya, ada insentif elektoral di sana yang didapat dari pasangan yang ikut dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Kenapa? Karena bansos memang diberikan oleh pemerintah, tidak mungkin diberikan oleh swasta. Jadi bansos itu oleh pemerintah, karenanya masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut itu dari pemerintah, bukan atas kerja mereka sendiri atau pihak lain. Oleh karena bansos dari pemerintah, maka sudah pasti pemberian itu, apalagi di luar waktu yang ditentukan, kemudian dalam jumlah yang besar, itu adalah maksud-maksud tertentu. Dan hari ini, alhamdulillah, tim hukum Amin kami dibantu oleh 3 ekonom senior, ada Pak Faisal Basri, kemudian ada Pak Fit Adrison, kemudian ada Pak Antoni Budiawan, yang ketiganya berbicara tentang bagaimana pengaruh bansos terhadap signifikansi kenaikan suara dari pasangan calon 02 dalam Pilpres di 14 Februari tahun 2024 yang lalu. Gitu. Oke, ditahan dulu Pak Zainuddin Paru. Saat ini kita sudah bersama dengan Profesor Andi Asrun, SHMH, yang merupakan guru besar bidang ilmu hukum konstitusi. Selamat malam, Prof. Malam. Ya, Prof, tadi kita sudah sempat berbincang sejenak ya. Ada yang menarik dikatakan Mas Habib. Saksi ahli bukan untuk mengerdilkan kapasitas saksi ahli yang datang di hari ini. Tapi apa yang disampaikan oleh saksi ahli ini normatif dan tidak akan masuk pertimbangan oleh Hakim MK. Tanggapannya bagaimana, Prof? Kalau saya nilai, saya ikuti tadi ya. Mendengar langsung siaran dari TV. Saya lihat mereka ini banyak menyampaikan asumsi minor. Ya, asumsi minor ya, dan spekulatif. Ya, spekulatif. Misalnya dikatakan, contohlah misalnya bahwa kalau presiden jalan dengan dalam mobilnya, kemudian ada yang melambai pangkat 2, maka presiden berpihak pada paslon 02. Ini kan asumsi-asumsi yang menurut saya, dan saya lihat ya, ini upaya, kalau menurut saya lihat ya, karena terlalu berat barangkali, ini asumsi saya, kalau terlalu berat pembuktian perolehan suara itu, di mana kejanggalan segala macam, maka dilarikan pada hal-hal yang sifatnya lebih populis, ya, politis, sehingga lebih menarik, lebih ramai jadinya. Tujuannya sebetulnya pengangkatan itu lebih ramai. Dan kemudian saya ikut juga tadi perbincangan Faisal Basri, ya, tidak punya nilai pembuktian. Jadi begini, kalau dikatakan sesuatu misalnya bansos memberikan pengaruh pada suara, maka dia lihat nih berapa persen bansos, berapa persen suara yang didapat. Tapi kok jadi anjlok gitu ininya. Jadi tidak berkolerasi. Jadi kalau di pembuktian di MK, saya kebetulan bekerja di MK ini, membela perkara di MK sudah 20 tahunan ya. Saya lihat pembuktiannya tidak sampai ke sana. Jadi ini semacam kalau kita bilang bumbu untuk meramaikan suasana ya. Tidak substantif ini isunya, karena bansos itu program pemerintah disetujui oleh DPR. Dan kemudian jadwalnya itu sudah tertata. Jadi bukan tiba-tiba begitu, karena ini kan menyangkut pertanggungjawaban negara. Kalau misalnya presiden menyalahgunakan bansos, sudah lama dihantar dari pemakzulan. Jadi saya kira ini isu-isu politik ya, kalau saya lihat arahnya. Dan bansos itu ya, bukan sekedar nenteng beras segala macam yang kantong itu, bukan. Ada subsidi listrik, ya. Ada juga kepentingan untuk pendidikan. Beasiswa. Jadi banyak sekali. Jadi salah persepsi kalau menurut saya nih. Prof, ditahan dulu, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Zainuddin Paru, bahkan juga tanggapannya Mas Habib bahwa ya dianggap menjadi spekulatif, asumsi, dan bukan hanya soal bansos yang disasar adalah pemirsa, mengenai kunjungan Presiden Jokowi juga salah satu ke Jawa Tengah dianggap pun berdampak mendongkrak suara. Bansos dari boleh, yang nggak boleh pansos. Pansos nggak boleh ya? Sesaat lagi.
Sebelum saya bertanya kepada Pak Zainuddin Paru, kita terlebih dahulu melihat pemirsa ini saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini, saksi dan juga ahli ini siapa saja pemirsa. Ini dia saksi yang dihadirkan dalam persidangan mulai dari Mirza Zulkarnain, Muhammad Fauzi, Anis Priyo Ansori, Adi Hermawan, Surya Dharma, Ahmad Huseiri, Mesuci Rahayu Surtono, ada Arman, Amrin Harun, dan Dr. Arif Partawijaya. Ini dia saksi yang dihadirkan oleh Timnas Amin pemirsa, ada 11 orang saksi. Tadi sempat saya katakan bahwa ada beberapa faktor yang juga dibahas dalam sidang tersebut pemirsa, tapi selain saksi tadi ada juga nama saksi yang dihadirkan mulai dari Prof. Johan Yudi Prayudi, Fritz Adrison, Prof. Ridwan Faisal Basri, Bambang Eka, Antoni Budiwan merupakan saksi ahli pemirsa. Tapi menjadi penting adalah bukan hanya pembagian bansos yang disorot, tapi kunjungan kerja Presiden Jokowi salah satunya ke Jawa Tengah pun dianggap memberikan sumbangan suara signifikan untuk Prabowo Gibran. Seperti apa? Ini dia lengkap pernyataannya. Perolehan suara Ganjar. Kolom ketiga menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo tidak berdampak pada perolehan suara Anies yang 2024. Dan yang terakhir, kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Nah, estimasinya ini sekitar, ini tidak saya sampaikan, tidak saya masukkan, tapi sekitar kenaikan di 30 kota ini sekitar 6,1 juta tambahan. Ya, tambahan suara. Nah, ada satu lagi mungkin ya, lanjut. Nah ini saya berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo antar pilpres. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara suara Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Ya, terlihat secara statistik di sebelah kiri itu tidak ada bintangnya dan R-square-nya itu rendah 0,09. Ada bukti statistik yang kuat, perolehan suara Jokowi 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo di 2024. Dan kita bisa menjelaskan, statistik ini bisa menjelaskan 76%. Ya, dan berdasarkan hitungan dari kolom 2, kenaikan suara Prabowo rata-rata adalah 14,6%. Next. Nah ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya. Dengan memperhitungkan ya berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam tanda kutip ya, presiden dan bansos, maka diestimasi jadi diboleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk paslon 02. Jika kita lihat total perolehan paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu maka kira-kira ya, perolehan suara dari paslon 02 adalah 42%, 42,38. Ya pemirsa, sebagai seorang ekonom pastinya sudah tidak diragukan kapasitasnya. Tapi saya tanyakan kepada Pak Zainuddin Paru, profesor di sini mengatakan juga bahwa apa yang disampaikan oleh saksi ahli dari Timnas Amin spekulatif, asumsi. Bagaimana Pak Zainuddin? Ya, kalau pengamat sudah pasti kan, apalagi kita bisa meragukan bagaimana posisinya, tergantung di mana berdiri dan duduk. Tapi fakta membuktikan, para periset ahli kepemiluan menyebutkan bahwa bantuan uang atau barang dalam bentuk apapun yang menjelang pemilu atau di saat pemilu berlangsung itu memang sangat signifikan, memberi insentif elektoral kepada calon presiden ataupun kepala daerah dalam proses election. Dan itu terbukti. Survei setelah pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu, sebuah lembaga survei di Indonesia menunjukkan bahwa 69% pemilih pasangan 02 Prabowo Gibran itu menyatakan bahwa mereka memilih pasangan 02 karena adanya bantuan sosial, bansos. Nah, ini tidak bisa dibantah apapun, dan perolehan suara yang dikaitkan dengan bansos itu menunjukkan bahwa ada intensi yang terjadi antara kebijakan pemerintah terkait dengan bansos yang dilakukan menjelang pemilu. Itulah yang tadi siang oleh
salah satu ahli kita, Pak Faisal Basri, dengan menyebutkan bahwa inilah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan politik gentong babi, ya, pork barrel, di mana sedemikian rupa dilakukan, bagaimana kemudian upaya dilakukan memenangkan pasangan 02 yang kebetulan wakilnya adalah putra presiden. Yang pertama. Yang kedua, Pak Faisal mengatakan bahwa ada dana publik yang berasal dari APBN yang dibelanjakan dalam bentuk bansos untuk kemudian diberikan kepada basis-basis pemilih di luar pasangan 01 dan 03. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada pembagian bansos secara ad hoc yang tidak sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Karena bansos itu diberikan dalam 3 bulan dan biasanya diberikan pada bulan ketiga. Yang terjadi pada pemilu kemarin adalah diberikan pada bulan Januari dan Februari dan dalam jumlah yang sangat fantastis, 12 triliun rupiah. Ditahan dulu Pak Zainuddin Paru, karena sudah banyak ya, langsung saja ditanggapi Mas Habib. Ya, kalau kita bicara soal hukum sebab akibat, maka haruslah merupakan, kalau ingin dikatakan ada kaitan atau korelasi secara hukum, haruslah merupakan satu-satunya sebab dan satu-satunya akibat. Ya, itu yang sampai saat ini gagal disampaikan baik langsung atau tidak langsung, baik oleh tadi ahli, orang yang mengaku diri sebagai ahli, maupun oleh para jubir paslon 1 ya, di berbagai forum. Nggak ada yang bisa klaim satunya sebab dan satu-satunya akibat. Buktikan nggak bisa. Kalau klaim mungkin ya, tapi buktikan nggak bisa. Nah karena itu kembali lagi ke premis bahwa kalau kita ingin mempermasalahkan bansos, haruslah pertama satu dikatakan bansos itu melanggar hukum atau tidak. Kenapa? Karena bansos ini kan diberikan bukan hanya menjelang pemilu. Ya, di tahun-tahun sebelumnya nilainya juga relatif sama, bulan-bulannya juga relatif sama, mekanismenya juga sama, prosedurnya juga sama. Ya karena itu kalau orang ya pendukung Pak Jokowi ya senang dengan pemerintahan Jokowi, tentu dia akan senang dengan penerusnya Pak Jokowi. Itu bukan sesuatu yang melawan hukum. Itu perjuangan politik dan itu salah satu keputusan politik Pak Prabowo gitu loh. Baik. Jadi kalau misalnya banyak hal-hal positif diraih Pak Jokowi, ada bangun jalan tol, ya kan? Jadi bagus. Orang yang senang dengan adanya jalan tol, maka akan mendukung Pak Prabowo. Bukan berarti jalan tol digunakan untuk kampanyenya Pak Prabowo, karena tidak adanya tindakan melanggar hukum di situ. Pembangunan jalan tol jelas ya programatis disepakati oleh semua pihak ya kan, lalu diimplementasikan dengan diawasi oleh semua pihak juga. Tidak ada misalnya yang harus boleh lewat jalan tol hanya pendukungnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi, nggak ada. Tapi itulah dampak positif yang sah, legal, halalan, toyiban ya kan didapat oleh kubu Pak Prabowo, karena memang narasi kami adalah melanjutkan. Jadi nggak bisa disalahkan yang seperti itu. Gitu. Baik, nanti saat lagi Prof boleh ditanggapi bahwa keterangan dari saksi ahli ini juga mengikut sertakan kajian-kajian ilmu politik bahwa politik uang signifikan merubah suara, membuat orang kemudian memilih nanti Prof. Usai jeda berikut. Bahkan juga kita tahu ada rencana juga ini bahwa menteri-menteri terkait pun akan dipanggil ke MK untuk memberikan kesaksiannya. Sesaat lagi. Prof, bagaimana kemudian ditambahkan lagi oleh Pak Zainuddin Paru bahwa ini bukan hanya asumsi belaka, bahwa ada kajian-kajian survei dari LSI, keilmuan dari Pak Fritz sendiri yang mengetahui bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh dengan suara terhadap petahana, atau apa yang dilakukan oleh petahana, seperti apa? Saya kira gini ya, kita kembali kepada pokok perkaranya apa, ya kan? Ini kan tuduhannya bansos menambah suara ya. Nah sekarang itu harus dibuktikan itu. Misalnya suara itu berasal dari daerah mana, ya kan? Korelasi seperti itu. Nggak bisa tiba-tiba dia mengatakan, oh ada kenaikan suara begini. Suara itu dapat dari mana? Ini pembuktian ini. Bukan sekedar ngomong presentasi ilmiah. Ya nggak bisa begitu. Apalagi survei dibilang kan. Oke, survei itu berapa persen dari orang yang mendapatkan bansos misalnya untuk mengulang. Ya kan? Karena kalau kita bicara klasifikasi suara didapat oleh Pak Prabowo Gibran 58%, ya kan? Berapa yang karena bansos dapat? Dan jangan lupa loh, bansos itu bukan untuk 0102, untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi bukan. Ya, baik. Bagaimana? Bukan hanya satu-satunya yang dikutip. Ini kan cherry picking hasil survei yang seolah mendukung dia kutip.
ada survei Litbang Kompas yang mengatakan tidak ada relevansi langsung setidaknya antara bansos sama dampak suara. Ada juga indikator, ya. Banyak lagi survei-survei lain yang hasilnya memang nggak seragam kalau soal ini gitu loh. Jadi nggak bisa satu survei ya yang dianggap menguntungkan dijadikan seolah itu fakta hukum. Ya, Mas Habib, tapi panas juga tidak sih mungkin dari hati atau mungkin apa perasaan dari kuasa hukum pendukung dari 02? Gak cuma soal bansos, kunjungan kerja Pak Jokowi ke Jawa Tengah dan juga wilayah lainnya pun dianggap memberikan sumbangan suara signifikan untuk Prabowo. Sehingga kalau tidak pakai bantuan ini 40% jadi gini, lah. Itu dia, lagi-lagi, apakah perbuatan tersebut dilakukan secara hukum, secara by law, atau tidak by law? Nah kalau melanggar hukum, misalnya dalam kunjungan secara terang-terangan, secara terbuka, ya Pak Jokowi bilang pilihlah Pak Prabowo, ya kan ya. Dalam hukum itu memang mesti hitam dan putih, nggak bisa sekedar akan berpengaruh, dapat berpengaruh. Nah ini kalau Mbak Caca baca putusan MK di perkara terdahulu, sebetulnya dua hal ini persis sudah diajukan dan dibahas juga. Anda baca halaman 1831, 1832 di putusan yang 2019, kurang lebih begitu, dikatakan bahwa pemohon ya hanya mendalilkan dugaan-dugaan, asumsi-asumsi tanpa membuat faktualisasi dari tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi ini persis sama, ini kayak dejavu. Cuma saya memang di posisi yang berbeda, kemarin pemohon, sekarang kita pihak terkait, ya kan, seperti dejavu. Nah ini sebetulnya nggak ada, makanya saya kaget. Yang saya kaget hari ini, tidak ada progres dari upaya-upaya serupa di 2019 dengan yang dilakukan saat ini. Sama persis. Baca deh 1831, 1832 halamannya. Ini saya baca. Ya. Pak Zainuddin Paru boleh ditanggapi bahwa jangan menjadikan ini asumsi-asumsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut Mas Habib di sini tidak melanggar hukum itu. Kenapa dipermasalahkan, Pak Zainuddin? Ya, Mbak Caca dan tentunya para pemirsa TV One. Jadi masalah bansos ini bukan masalah yang sederhana. Masalah yang serius yang saat ini kemudian menjadi perbincangan dan sekaligus menjadi pertimbangan tersendiri di sidang sengketa Pilpres 2024 ini. Itulah kemudian tadi siang kita mendapatkan kabar gembira yang luar biasa. Mahkamah Konstitusi secara resmi dalam persidangan mengatakan bahwa pada hari Jumat yang akan datang ada 4 orang menteri kabinet Jokowi yang akan dipanggil di sidang mahkamah. Itu ada 2 Menko, yaitu Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, kemudian Menko Ekuin Pak Erlangga Hartarto, juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Menteri Sosial Ibu Risma. Artinya terkait dengan bansos itu bukan masalah sepele, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andi Asrun juga Bung Habib. Ini kenapa MK harus mempertimbangkan memanggil 4 menteri dan menteri strategis yang terkait dengan kebijakan dan alokasi penganggaran bansos itu. Kenapa? Paling tidak beberapa hal yang menunjukkan kepada kita ada bukti hubungan positif yang inheren antara tingkat kemiskinan dengan perolehan suara pemenang pemilu di Pilpres 2024. Kemudian kita bisa melihat bahwa karena bansos itu ditargetkan kepada masyarakat miskin dan kelompok tertentu yang 100% diklaim sebagai program pemerintah, dan dengan pemberian bansos itu bisa meningkatkan perolehan suara. Karena bagaimanapun Pak Jokowi sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia mengendorse calon Presiden 02 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang dilakukan saat ini. Nah itulah yang kemudian menjadi penting. Kenapa bansos ini menjadi pokok permohonan kami dan itu menjadi pertimbangan khusus oleh mahkamah. Yang ketiga adalah terdapat bukti statistik yang kuat antara petahana dan kandidat yang dikaitkan langsung dengan penguasa yang saat ini sedang berkuasa, yang memberikan endorse dan sekaligus insentif elektoral kepada pasangan 02. Itulah kemudian kenapa bansos itu menjadi pokok permohonan kami dan menjadi bahan yang harus diselidiki, diperiksa, dipertimbangkan oleh mahkamah. Baik, Pak Zainuddin ditahan dulu karena nanti Mas Habib kita dengar terlebih dahulu ini bagaimana pernyataan resmi dari MK mengenai rencana pemanggilan menteri terkait untuk memberikan keterangan dalam sidang di MK. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi
berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat. Ya, Mas Habib, wow, Menteri sampai dipanggil, ini getting ya kan, serius atau apa sih ini? Bagaimana tanggapannya? Ya, Caca dengar sendiri, kan, interpartis, ya kan, ya. Karena itu dia tidak mengakomodir salah satu, jadi nggak ada urusan getting serius. Kalau kita ikuti kelaziman bersidang di Mahkamah Konstitusi, atau kalau praktisi mengatakan hukum acara di Mahkamah Konstitusi memang agak unik, tidak ketiplek dengan persidangan perdata, ya. Tapi mengakomodir banyak hal, termasuk mendengar pihak-pihak tertentu seperti ini. Ya, tapi pada putusannya kita yakin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu akan selalu konsisten dari masa ke masa. Hal yang sama itu terjadi, Caca, di 2019, 2014, berbagai macam saksi ya yang kita ajukan, bahkan waktu itu bukan diajukan oleh MK, kita ajukan, diterima, diperiksa, tetapi ketika diputuskan ya oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan dulu duduk persoalan yang bahwa bansos misalnya ternyata tidak dilakukan secara melanggar hukum, melawan hukum, tidak berpengaruh terhadap ini, ya kan ya, terhadap kemenangan paslon. Tetapi inti persoalan di sini adalah kembali ke PHPU, ya, tidak adanya bukti-bukti pelanggaran terkait dengan perselisihan hasil. Nah, itulah Mahkamah Konstitusi. Kalau Mbak Caca baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu seperti kita membaca disertasi karya ilmiah yang lengkap, ya, bukan sekadar dia memeriksa sesuatu yang nanti akan menjadi dasar putusan saja. Segala macam pertanyaan di masyarakat, ya kan ya, pembicaraan di masyarakat itu dijawab tuntas. Seperti perkara nomor 90, semua dispute itu dibahas. Ada pernyataan begini dijawab begini oleh MK. Saya sudah nangkap ini logikanya. Makanya saya sih paham banget, ya kan ya. Nggak ada kaitannya, ya silakan misalnya ada yang kegeeran bahwa wah ini sudah kabar gembira, ya silakan. Saya kan, kita nggak boleh melarang orang bergembira ya, tapi kalau dari pengalaman kami terhadap praktek beracara di Mahkamah Konstitusi selama ini nothing to do dengan hasilnya. Jadi getting serious nggak ada yang getting serious. Santai-santai saja. Yang ngomong ini yang punya pengalaman bersidang di MK dan kemudian gagal meskipun banyaknya saksi yang dihadirkan. Nanti Mas Habib ditanggapi oleh Pak Zainuddin Paru, apakah hebohnya saksi luar biasanya apa yang mereka katakan dalam persidangan tidak akan merubah hasil? Nanti Prof juga boleh menanggapi karena hakim MK punya logika berpikir sendiri, logika hukum maksudnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum saya ke Pak Zainuddin Paru, mungkin saya ke Prof dulu. Prof, apakah seperti itu apa yang dikatakan oleh Mas Habib benar adanya bahwa sebanyak apapun saksi yang dihadirkan, sehebat apapun bukti dan juga asumsi dari masing-masing saksi ahli, sebenarnya MK itu sudah tahu hasil akhir dari persidangan ini seperti apa? Ya, kalau saya sih lihat nih semacam anti klimaks ya.
barangnya besar dibungkus, yang mampu diunculkan dan secuil. Jadi nggak mendongkrak nih. Kalau misalnya tadi ya, misalnya Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, terus kemudian memberikan efek suara. Kita kan bisa tanya, penduduk Jawa Tengah mana yang memberikan suara? Jadi nggak, ini semacam kayak asumsi betul, asumsi semacam spekulatif. Dilempar begitu aja. Karena Ganjar kalah di Jawa Tengah. Kalau dia menang dia nggak lempar begini. Ya kan karena kalau dia cari-cari nih alasan. Kita ini berperkara ya, kita menyusun persoalan, bukan menyusun kebenaran. Persoalan kita taruh. Ya, misalnya mau bener mau enggak, spekulatif atau asumsi, kita taruh kayak di keranjang aja. Silakan aja hakim bongkar sendiri. Okay. Buktinya apa? Karena dari semua yang disampaikan tadi ahli itu, tidak satupun orang yang bisa mengatakan, oh ini kebenaran saya, pendapat saya, perolehan suara begini, pengaruh pada suara begini. Persentasenya? Nggak ada. Oh, ya. Nggak ada ininya. Ini hanya sekedar gambaran-gambaran ilmiah tidak berpengaruh pada perkara. Kalau saya lihat nih ya, ini adalah persidangan yang paling buruk di MK untuk perkara pemilu. Nggak bermutu, tidak menunjang. Kan masyarakat pengen mendapat pendidikan, ini kan jadi bahan tertawaan, ya kan? Orang non hukum, ahli ekonomi bicara hukum. Makanya tadi Pak Paris bilang, ini ahli nujum atau ahli apa nih? Sampai kayak gitu pertanyaan seperti itu. Oke, karena Pak Zainuddin Paru sudah tidak bisa tersambung dengan kita, ini berarti giliran ke Mas Habib. Mas Habib, ini kan masih 01 saksi ahli dan juga ahli dihadirkan. Nanti kemudian ada 03, masih tetap dengan asumsi 02 bahwa ini tidak akan merubah hasil Pak Prabowo dan juga Gibran memenangkan pemilu memang, ini. Bukti-bukti yang disampaikan hari ini masih sama dengan narasi kosong yang mereka sampaikan. Kalau ibarat peluru itu peluru hampa. Saya pikir kalau ketika masuk pembuktian ada sesuatu yang mengagetkan. Misalnya ya adanya dokumen pengerahan aparat ASN ya kan agar mendukung paslon sekian ya kan ya. Ketika Jokowi datang misalnya harus hadir dengan sebagai bentuk dukungan. Ini nggak ada juga. Jadi ya kata Pak Yusril tadi itu kan kelipingan media. Jadi hal yang ada di di publik secara umum tidak membuktikan apapun dan hanya asumsi, itu yang dijadikan bukti. Sehingga saya melihat ini ya nggak akan berpengaruh dalam konteks hukum, nggak ada nilai hukumnya yang hadir hari ini, baik keterangan ahli, ya kan keterangan saksi, ya maupun alat-alat bukti yang menjadi referensinya, nggak ada bobotnya. Oke, terima kasih Mas Habib, terima kasih Prof. Mohon maaf ini Pak Zainuddin Paru tampaknya sudah tidak bisa bersambung lagi dengan kita di sini. Tapi kita tunggu nanti jalannya sidang demi sidang di MK pemirsa mengenai gugatan hasil Pilpres 2024.